dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Halo, Cirebon bersama kembali hadir untuk Anda. Berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Diskominfo Kabupaten Cirebon pemirsa kembali memberikan informasi kepada warga terkait dengan program yang dimiliki pemerintah daerah. Dan kali ini saya sudah berada di TPA Gunung Santri. Kita akan fokus terkait penanganan sampah yang di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon Bebas Sampah 2024. Oke, kita cari tahu lebih detailnya. Assalamualaikum. Salam. Wah, udah kumpul di sini ya. Apa kabar nih Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini sudah ada dari Diskominfo, dari LH dan juga dari Bappelit Bangda. Pas banget ya momennya ya. Pengen informasikan kepada warga Kabupaten Cirebon terkait dengan program Cirebon Bebas Sampah 2024. Nih, dari Diskominfo punya tugas juga memberikan informasi ya, Pak Eka ya. Oke, sekarang fokusnya bagaimana nih, Pak Eka? Oh iya, izin Pak Kadis, Pak Sekban dan Pak Kabid. Kita tuh memang janjian dengan RCTP, Mbak Novi, terkait komitmen penanganan sampah di Kabupaten Cirebon dan juga terkait komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon tentang bebas sampah di 2024. Nanti kita Mbak Novi langsung ngobrol dengan Pak Kadis, dengan Bappelit Bangda tentang pandangan itu bagaimana. Kita ngobrol bareng saja. Oke, pas juga kita lokasinya di sini ya Pak ya, biar tahu juga nih warga kondisi terkini di TPA di sini, Pak Kadis. Oke, bisa dijelasin langsung nih Pak. Kita datang ke sini, warga juga kan tahu di tempat di mana sampah-sampah dibuang oleh warga Kabupaten Cirebon. Sinilah tempatnya gitu ya Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Novi dan segenap pemirsa Anda. Hari ini kebetulan jadwal saya monitor ke TPA Gunung Santri ditemani oleh Pak Sekretaris Bappelit. Kita berbicara konsep dan operasional penanganan sampah oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang tentunya ini perlu komitmen semua pihak. Dari Bappelit, kami dinas teknis, kemudian Kominfo juga bagaimana mensiarkan atau menyebarluaskan informasi bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Cirebon. Banyak hal tadi kita bicarakan. Oke, penanganan sampah ini kan butuh upaya. Oke, sejauh ini upaya yang dilakukan terbaru bagaimana nih, Pak Kadis? Ya, konsep penanganan sampah di Kabupaten Cirebon dengan program Cirebon Bebas Sampah 2024 dalam teknisnya kami disupport oleh Bappelit. Jadi bisa dibagi atas dua tindakan. Pertama, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara pengurangan pemilahan. Kemudian yang kedua adalah penanganan di TPA di Gunung Santri ini. Bagaimana sampah setelah sampai di sini bukan hanya dibuang, tapi dalam konsep ideal sampah harus dilakukan proses pemilahan. Oke, proses pemilahan. Ya. Oke, itu berarti kan dari warga juga kayaknya harus tahu juga ya Pak ya? Ya. Yang ideal sebetulnya kalau berbicara menangani sampah itu harus mulai dari hulu, dari kesadaran masyarakat. Untuk pertama mengurangi volume sampah. Yang kedua kesadaran dan pemahaman untuk mau memilah sampah yang dengan kita kenal konsep 3R. Iya. Reduce, reuse, Recycle. Itu ya sebetulnya yang harus menjadi core utama penanganan sampah. Tanpa itu dilakukan, sebesar apapun sumber daya kita, mau punya TPA seluas apapun, mau sebesar apapun dorongan keanggaran dari Bappelit, kita akan kewalahan. Kita punya 2.300 penduduk yang kita kalkulasi ketika satu orang itu menghasilkan 0,54 atau setengah kilo ya. Sehari ada 1.200 ton potensi sampah, Pak Sekban, Pak Kadis. Kalau kita hanya berkutat pada angkut buang, tetap kita akan kewalahan. Makanya perlu konsep yang lebih paripurna, yang lebih tepat. Bagaimana sampah ini tidak menjadi masalah yang begitu akut, begitu berat bagi pemerintah Kabupaten Cirebon. Oke, dari Pak Sekban sendiri, ini kan sudah support sekali ya Pak ya? Anggarannya. Boleh di-spill dong ke warga Kabupaten Cirebon, coba bagaimana sih Pak untuk anggaran dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon ini Pak? Oh ya, sangat respon kita terhadap rencana-rencana untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Jadi kita itu punya indikator makro daerah, di mana caranya memperbaiki indeks kualitas lingkungan. Ada perbaikan dari aspek tanah, air, udara gitu. Nah, dalam kaitannya dengan persampahan, dimensi ketiganya itu dapat semua tuh. Karena kalau ini
tidak disiapkan dengan baik, ini dampaknya akan kualitas lingkungan hidup kita akan terdegradasi, lebih buruk. Pertama, yang kedua, Pak Kadis tadi sampaikan, rata-rata kita masing-masing manusia itu standar nasional Indonesia itu menghasilkan sampah per hari itu minimal 0,6 kg, 0,5-0,6 kg. Jadi kalau dikali dengan jumlah penduduk sekarang Cirebon ini 2,4 juta, maka betul per hari ada 1.100 sampai 1.200 ton per hari. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri kan, itu kan harus dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga, gimana caranya mengatasi volume sampah yang sedemikian besar per hari itu dengan cara-cara yang direncanakan. Gitu. Minimal ada 2. Gitu. Proses bisnisnya basis pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi sampah tidak serta-merta harus dibuang semua ke TPA sebagai hilirnya, tetapi memang harus habis dulu di hulu rumah tangga. Yang kedua, setelah kita bicara itu sampah masuk di hilir TPA harus kita persiapkan juga manajemennya sebaik mungkin gitu. Jadi pengelolaannya memang sudah mulai kita arahkan, basisnya itu pengelolaan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Saya kira itu 2 hal itu yang harus kita dorong. Di hulunya baik, makin terkurangi sampah itu. Tadi ada pola 3R sampah. Nah, jadi idealnya yang masuk ke sini itu adalah sampah residu gitu. Setelah jadi residu sini, itu yang kita kelola. Mau ada yang sistemnya semi open control landfill, ada yang fully sanitary landfill gitu. Jadi dukungan anggaran kami arahnya ke sana, Mbak Novi. Untuk memperbaiki perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan sampah, juga bagaimana kita menangani stesen hanggar di TPA sebagai hilirnya. Jadi pemerintah juga sudah punya konsep ya Pak ya, melalui dinas terkaitnya nih untuk bisa mengatasi permasalahan sampah dan menuju ke Cirebon bebas sampah 2024. Bisa tuh Pak? Upaya itu harus kita terus lakukan. Saya juga ingin bercerita ya bahwa kondisi existing Gunung Santri ini memang belum seperti yang kita harapkan, belum seideal yang kita bicarakan. Kalau tadi Pak Setban Baplit menjelaskan konsep masalah penanganan di hilir, jujur saya sampaikan bahwa walaupun di sini tidak full open dumping, di sini ada semi control landfill, tapi tetap saja ini konsep yang harus diperbaharui, bahkan di kemudian hari sudah tidak layak untuk terus dilakukan, karena sebetulnya konsep-konsep seperti ini akan membuang sumber daya. Bagusnya di TPA itu ada unit pengelola 3R, kemudian ada proses industrialisasi kalau saya mengistilahkan, karena sebagian sampah itu bisa diolah menjadi energi alternatif, sehingga yang terbuang pada kolam itu adalah residu, dan dengan demikian umur TPA kita bisa lebih panjang. Di Gunung Santri ini kita masih menganut pola semi control landfill, tidak melulu open dumping, karena di sini ada treatment juga. Ketika sampah dalam ketinggian 1 meter kita uruk dengan tanah 30 cm, kemudian ada juga perlakuan penyemprotan gitu ya. Tapi ini pun belum sempurna. Harus kita tingkatkan lagi supaya ke depan pengelolaan sampah di hilir ini bisa betul-betul ideal. Oke, ngomongin TPA Gunung Santri Pak, boleh tahu nih Pak sejarah berdirinya TPA ini? Sejak kapan sih Pak? Selama ini informasi yang saya terima ini sebetulnya operasional mulai sekitar tahun 90-an lah ya. 90-an. Ngobrol dengan teman-teman yang sudah lama tugas di sini, sekitar tahun 90-an lah kisarannya gitu. Sudah cukup tua usia. Sudah cukup tua. Oke. Kemudian ini kira-kira berapa tahun lagi bisa menampung sampah-sampah di Kabupaten Cirebon, Pak? Berdasarkan data yang kita miliki bahwa dalam sehari sekarang ini sudah pada tingkatan 320 ton Pak Sekban sehari masuk ke Gunung Santri. Ketika pola ini berlangsung terus tanpa ada import lain dari kita, maka perkiraan kami 3 tahun ini sudah full, sudah stuck. Maka akan menjadi masalah besar bagi Kabupaten Cirebon.
Jadi hitungan kami ini sekitar 3 tahun Gunung Santri bisa dioperasionalkan. Setelah itu kita harus mencari cara bagaimana supaya sampah di Kabupaten Cirebon bisa ditangani. Oke, di sini tadi Bapak sampaikan konsep ya. Ada kita punya konsep sendiri ya Pak ya. Terus untuk produksi sampah, konsepnya bagaimana nih Pak? Kalau konsep yang ideal tentu TPA itu TPA Sanitary Landfill, di mana dalam proses pengelolaannya ada unit yang mengelola. Ada proses 3R, reduce, reuse, recycle, dan konsep yang sedang kita rintis sekarang adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pihak swasta yang profesional mengelola itu. Karena kalau dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah, kita belum mampu terkait dengan teknologi dan sumber dayanya. Oke, kalau anggaran sudah cukup atau bagaimana Pak? Saya sangat berterima kasih kepada Bappelit, pimpinan Bappelit dan Pak Sekban yang saya lihat konsennya cukup luar biasa. Ketika kami butuh sesuatu terkait dengan pengelolaan sampah, ini Bappelit sangat respon. Oke, jadi tinggal kedepannya bagaimana lebih fokus lagi. Iya. Apalagi juga punya rencana ke depan yang pastinya kan nggak harus satu TPA ya Pak, karena sudah punya alternatif lain. Iya, salah satu solusi karena tadi kita bicara pola ini kalau teruskan kita hanya punya waktu 3 tahun, maka pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini sudah berhasil membangun TPA baru di Kubang Deleng, Kecamatan Karangbarek dengan konsep yang lebih bagus. Lebih bagus lagi. Saya kira gini Mbak Dopik, untuk lebih lihat realnya bagaimana di lapangan, karena di sini juga secara mandiri Pak Sekban, ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pemilahan secara mandiri. Oke. Itu cukup membantu kita. Kita akan lihat ke lapangan seperti apa gitu. Yuk, boleh langsung ke sana ya Pak. Kita lihat nih untuk bagaimana proses produksi ataupun yang membantu ya Pak pemilahan sampah ya. Ya. Oke, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Cirebon Bersama dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ya, kita sudah ada di TPA Gunung Santri di Kepuh Palimanan ya Pak ya. Iya. Di sini. Mungkin warga Kabupaten Cirebon belum ada yang tahu nih Pak keberadaan dari TPA Gunung Santri. Biar kasih tahu nih Pak Kadis. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa lokasinya ada di Desa Kepuh ya, di Gunung Santri. TPA kita di sini luasannya 4,9 hektar. 4,9 Ya, hektar. termasuk di dalamnya ada buffer zone ya, tidak semua kolam untuk pembuangan sampah. Nah, di area sebelah kiri kita bisa lihat aktivitas warga secara mandiri yang Memilah sampah dia, Pak? memilah sampah. Oke, setiap harinya begini Pak Kadis? Ya. Dan hitung-hitungan kita dalam 1 minggu mereka menghasilkan 1 ton. 1 ton. Jadi sebulan itu ada 4 ton yang bisa dikomersilkan oleh mereka. Sebetulnya ini menarik kalau masyarakat ikut terlibat dalam proses 3R tadi. Karena sampah itu bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Betul Pak. Kalau boleh tahu luasan ini berapa Pak? TPA Gunung Santri? 4,9 hektar. 4,9 Ya. hektar. Oke, kapasitas untuk menampung sampahnya? Sampai sejauh ini per hari kita sudah kirim sampah ke sini 320 ton. 320 ton tadi Ya. Bapak sampaikan gitu ya. Oke. Ini warga sini apa ya? Iya, Gini. warga sekitar. Baru bisa kita ngobrol dengan Oke, mereka. kita coba mendekat yuk Pak. Oke, siap. Ini termasuknya juga kegiatan yang membantu juga ya Pak ya? Iya. Dari Makin banyak aktivitas pemilahan, Iya. makin ringan kita. Betul. Karena usia TPA kita makin lama, makin panjang. Betul. 3 tahun lagi kalau di sini ya Pak? Ya, hitungan kita kalau tidak segera ada solusi baru tentang TPA ini, maka 3 tahun kita sudah full. Oh, oke. Kita coba ngobrol nih Pak. Ya. Halo Ibu, Bapak. Oke, lagi ngapain nih Pak? Ah. Oh, oke, aktivitas tiap hari ini. Lumayan ya Pak, hasilnya Pak? Ya, hasilnya ya lumayan. Berapa satu harinya Pak? 2 hari ya, kalau nggak 80, 70 lah. 1 orang. 2 orang. Ya. Ya, ada berapa orang di sini? Biasanya banyak ya? Ya, kalau hitungan kita tadi, jadi 1 minggu itu sekitar 1 ton volume sampah yang hasil pemilahan. Ya, itu betul. 1 minggu berarti dalam sebulan ada 4 ton. 4 ton Ya. 1 bulan. Itu pun sebetulnya keterampilan mereka kalau saya lihat belum full ya Pak Sekban. Betul, Karena betul. masih banyak sampah-sampah berserakan, sebetulnya ini bisa dikolek Iya. juga, bisa memiliki nilai ekonomis juga. Gitu. Didominasi sampah plastiknya Plastik. Pak.
Jadi hasil studi Bappenas tahun 2022, komposisi sampah Kabupaten Cirebon kan 68% itu non-organik. Dan sebetulnya itu bisa dimanfaatkan gitu ketika proses 3R terjadi. Dan banyak juga pihak-pihak yang membantu program dari DLH ya Pak? Banyak. Saya alhamdulillah tahun-tahun ini banyak sponsorship, misalkan para pelaku bisnis yang ikut membantu kita minimal promosi dengan berbagai program. Itu ada pengurasan, ada tahun ini tren kita adalah mendidik teman-teman sekolah siswa untuk bagaimana belajar produksi ulang, merecycle sampah menjadi berbagai kerajinan kreatif. Oke, jadi dari Disupport sekolah Bapelit juga ya Pak? Ya. Begitu, oke. Dari Pak Agung sendiri, Pak Agung melihat upaya yang sudah dilakukan dinas sendiri ini Pak, apakah sudah maksimal menurut Bapak? Atau ada masukan lain nih Pak Agung? Ya, sampah ini multi-sektor ya masalahnya, Mbak Novi gitu. Kalau ditanya soal upayanya sudah maksimal atau belum, saya kira ini ongoing ya. Tapi coba kita lihat, sepintas ini saudara-saudara kita itu memilah langsung di hilir sini. Coba kita bayangkan kalau ini menjadi kegiatan yang bagus buat mereka dan akan membantu proses pengolahan sampah di sini gitu. Kenapa ini nggak dilakukan mulai dari hulu, ya? dapur saya di rumah? Itu yang kita semua, inti sebetulnya. gitu kan? Kitanya dong ya Pak? Betul. Jadi yang tadi saya sebutkan dua ininya aspeknya, gimana mindset saya selaku masyarakat itu bisa menyelesaikan itu di hulu, di dapur saya dulu gitu. Kalau saya menghasilkan 0,6 kg per hari sampah, minimal yang terangkut itu sudah mulai berkurang karena saya mindsetnya sudah berubah gitu. Tapi kalau saya yang penting buang sampah tidak ada di rumah, essentially not in my backyard, ya habis semuanya ya 0,6. Semuanya berpikir yang sama, maka yang dikirim ke sini 325 ton per hari. Oke, jadi warga masyarakat Kabupaten Cirebon juga harus punya pola seperti itu ya Pak Agung nih ya? Betul, itu yang paling utama. Gitu. Oke, memang nggak hanya tugas dari DLH aja ya, Betul, Pak? betul. Ini juga tugas bersama ya? Betul. Oke, bagaimana Bapak melihatnya nih Pak? Warga kita memang sudah sadar belum sih Pak untuk membuang sampah sembarangan atau dalam hal pemilahan sampah itu deh? Kalau untuk warga kita, untuk kesadaran ke sana kayaknya masih kurang ya. Makanya kita dari Diskominfo juga membantu literasinya seperti apa, pemahaman mereka seperti apa, kita arahkan ke sana. Kita bantu dari sisi informasinya. Oke, banyak yang mendukung ya Pak? Ya, alhamdulillah. Dan memang harus kita sadari masalah sampah ini bukan melulu, walaupun sepoksi teknisnya ada di LH, tapi sebetulnya problem sampah lebih kita semua. Yang menjadi masalah yang sangat krusial juga di Kabupaten Cirebon, Pak Sekban, Pak Kabid, adalah terkait sampah liar. Sampah liar? Ya, jadi kalau saya menganalisa masalah sampah di Cirebon itu tidak pada titik belum pada titik ideal bagaimana sampah dikelola menjadi energi alternatif dan lain-lain. Ada dua urusan utama. Pertama, ketika sampah numpuk di TPS tidak terangkut, dan yang kedua adalah sampah liar. Sampah liar. Dan kami sudah mengarah ke sana bagaimana penambahan armada yang disupport oleh Bapelit ini memaksimalkan ngangkut sampah yang di TPS, dan yang kedua adalah menangani sampah liar. Sehingga ada satu grup yang setiap hari nyisir sampah liar. Ada 7 titik yang kita identifikasi sebagai tumpukan sampah liar yang besar, dan hari ini sudah kita bersihkan. Hanya sayangnya, Pak Kabid tadi menyampaikan, kalau bicara kesadaran, masyarakat kita malah semacam diberi fasilitas. Ketika sampah liar kita angkut, mobil baru berangkat sudah buang lagi di situ. Karena kosong gitu ya? Jadi bisa buang lagi. Akhirnya kami mengalah, sekarang ada grup yang setiap hari menyisir titik-titik sampah liar. Tapi itu kan tidak akan selesai kalau begitu. Makanya betul tadi Pak Sekban, Pak Kabid, hulunya kesadaran masyarakatnya harus dibangun bahwa kebiasaan membuang sampah liar atau lebih jauh lagi harus ada kesadaran untuk mengurangi sampah. Betul. Kemudian memilah sehingga tugas pemerintah untuk ngangkut itu hanya residu. Itu akan lebih ringan kalau itu terjadi. Oke, 7 titik tadi Bapak sampaikan untuk TPS liar di wilayah Kabupaten Cirebon. Bukan TPS ya. Apa tuh Pak? Karena kalau TPS itu tempat yang disediakan pemerintah. Liar. 7 titik sampah liar begitu ya. Oke. Di mana saja tuh Pak Kadis? Banyak titik ya, diantaranya di Ciledug, di Panguragan, kemudian di daerah apa itu Pangenan itu, Asjab. Gitu. Terparah di mana Pak?
Terakhir kemarin kita di Panguragan ya, Panguragan. Pak Kabid melakukan pengurasan. Dan saya juga waktu di Ciledug hadir. Ya ironi tadi, begitu truk kita berangkat belum 100 meter sudah datang lagi orang buang sampah di situ Oke. gitu. Berarti kan harus ada kerjasama juga dengan pemerintah desa. Nah, Betul. ini nih konsep tadi sampaikan oleh Betul. Pak Agung, pemberdayaan. Bukan hanya masyarakat, bagaimana tiap level pemerintahan. Desa, kelurahan, kecamatan harus punya greget yang sama, harus punya nafsu yang sama untuk menyelesaikan masalah sampah. Kalau kami sendirian dari LH, secara tupoksi kan kita tidak bisa menjangkau pemerintahan desa. Jadi bagaimana pemerintahan desa didorong, kemudian anggaran juga. Kalau bisa ada anggaran khusus yang Anggaran diturunkan khusus. desa untuk menangani Sampah. masalah sampah. Dengan konsep sampah selesai di desa itu kan harus diterjemahkan lebih clear. Di wilayah kabupaten ini sudah ada beberapa ya Pak desa tersebut yang melakukan program ini Pak. Alhamdulillah, upaya berbagai pihak mendorong desa berpartisipasi sekarang sudah mulai muncul. Desa-desa yang secara mandiri ngelola. Kita sebut saja misalkan Ciawi Gajah. Ciawi Gajah. Ya, dan ketika mereka sudah melakukan itu ternyata desa sudah memiliki income tersendiri dari pengelolaan sampah. Oke, dari sampah ya Pak, ternyata Ya. bisa menghasilkan. Ya. Warganya juga ini malah berebut sampah ya Pak kalau nggak salah kita Sekarang kesana. Ciawi Gajah itu sudah membeli sampah. Membeli sampah. Mereka sudah kerjasama dengan 8 desa, mereka kekurangan sampah. Kehabisan bahan bakar. Ya, Kehabisan, Pak. dan basic sih keuntungan mereka dalam 1 bulan sudah sampai 12 juta Wow. dari ngelola sampah. Andaikan bisa terjadi semua tuh Pak di wilayah kabupaten. Andaikan mindsetnya seperti itu semua, begitu selesailah masalah sampah Kabupaten Cirebon. Oke, jadi bisa tuh bentar lagi 2024 ya Pak, bebas Ya. sampah. Bebas sampah kalau kita mau, kalau kita bertindak bersama. Oke, memang kendalanya dari alatnya atau Ya. apalagi sih Pak Kadis? Tadi saya sampaikan ke Pak Sekban dalam bincang-bincang tadi awal, problem perlengkapan alat tetap menjadi masalah. Kita bisa lihat, kita memiliki 3 atau 4 alat berat yang kondisinya sudah setiap minggu ini pasti ngadat. Oke, tapi masih bisa beroperasi? Masih, tapi ya kalau sudah ini sudah jompo lah kalau bahasa orang sih. Jadi dalam seminggu dia bocor apanya, jadi itu juga menjadi problem. Ketika kita mau ngepush volume lebih banyak, alat kita tidak memadai. Ada 3 ya Pak? Ada 4 ya. Oh ada 4? Ya. Dan semuanya kondisi sakit-sakitan. Oh, jadi kan harus ada yang baru lagi dong? Makanya kita ngundang Pak Agung biar melihat secara langsung kondisi kita. Jadi Jadi ketika gimana nih, Pak? kita ngusulkan, beliau sudah tahu kondisinya. Gak yang bersambut nggak nih Pak? Harus Pak, harus. Oke. Diskusi soal persampahan ini selalu serius kita bincangkan di Ya. semua forum ya, forum eksekutif, forum legislatif, semua forum gitu. Nah, kaitan dengan anggaran itu ya kita harus melihat mana yang sisi-sisi memang harus di aspek pemberdayaan masyarakat kita push, mana sisi penyediaan untuk sarana prasarana untuk membackup dari sisi hilir TPA-nya misalnya seperti itu. Oke, Yang- sudah ada rencana berapa banyak penambahan Pak Agung? Kalau dari sisi anggaran kita terus ya angkanya Ya. terus Rencana meningkat memang gitu. di rubahan ini kita nambah 1 alat berat baru, alhamdulillah. Satu alat berat Itu juga baru. sudah membantu kita. Mobil pengangkut sampah sudah cukup Pak? Akan terus kita tingkatkan sesuai dengan permintaan layanan dari desa. Sejauh ini sudah berapa banyak yang dipunya? Sampai saat ini sudah di kisaran 60-an. 60? Ya. Sudah bisa atau mengcover semua? Eh, Perlu Sejauh penambahan lagi? ini pasti akan kita tingkatkan karena setiap hari saya mendapatkan permohonan layanan yang baru dari desa. Jadi jangan sampai masyarakatnya antusias untuk ikut dilayani, ternyata prasarana kita, alat kita tidak mampu untuk melayani Nah itu. itu Betul. dia. Oke, kita bisa lihat di depan ini Ya. sudah menggunung ya Sudah Pak? menggunung, makanya tadi berkali-kali saya sampaikan ketika ini terus berlangsung seperti ini tidak ada konsep baru, 3 tahun lagi paling gitu selesai. 3 tahun Ya. lagi. Ini lagi musim kering Pak. Kalau misalnya musim hujan ini parah ya Pak kondisi di sini Pak? Ya lebih kritis. Lebih kritis. Oh Ya. di sini juga banyak nih Pak. Ya ini Sudah para memilah penggiat yang sampah memilah. nih. Oke. Nah ini hasil pemilahan mereka. Oh ini ya. Ya ini Pak Ban. Iya, Dan iya. ini kan Botol-botol jelas-jelas plastik ya Pak? jelas-jelas memiliki nilai ekonomis. Betul Pak Kades ini. Dan ini mutlak menjadi hak mereka. Tuh. Ini sepengetahuan saya kalau dicacah bersih harganya bisa 8 sampai 12 ribu per kilo. Per kilo? Iya, 12.000 ya Pak Kades? iya Pak. Yang di Ciawi Gajah itu saya tanya begitu. Mereka udah ini ya Pak, Ini hasil dipilih-pilih ini ya. pemilahan.
Apalagi sih Pak yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu, misalnya botol plastik ini? Banyak, karena berbagai kriteria itu memiliki nilai ekonomi lain-lain. Ada besi ya, pasti ya. Ya. Besi, kemudian kertas-kertas itu kan sudah pasti. Plastik pun berbagai macam kategori, high value dan low value. Low value seperti kresek dan lain-lain. Oh, iya. Ini di tempat pengolahan sudah bisa dileburkan menjadi berbagai macam produk. Ada yang menjadi pot bunga, ada yang menjadi semacam apa, bata gitu. Ada itu. Paving block-nya. Paving block. Oke, tinggal kreativitasnya Pak. Ya, dan kita support ketika ada desa atau kelompok masyarakat yang bergerak ke arah sana, insya Allah kita support. Baik itu pemahamannya maupun sarananya. Dari dinas sendiri terus memberikan sosialisasi atau pelatihan atau apa ya, pembinaan, berapa Pak? Bahkan di tiap tahun kita mengadakan satu kompetisi desa pengelola sampah. Itu kita berharap itu menjadi embrio bagaimana desa memiliki unit usaha yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Oh, karena dari sampah bisa menghasilkan Ya. nilai juga. Ya. Bisa pemasukan gitu ya Pak? Ya. Membantu perekonomian juga nih ya. Ya. Banyak. Tadi kita berbicara panjang lebar tentang Gunung Santri, dan saya sampaikan ini ketika berlangsung seperti ini tetap akan menjadi problem. Maka saya ingin mengajak Mbak Nopi dan kawan-kawan ke Kubang Deleg. Di Kubang Deleg. Karena konsep kita di sana, insya Allah kalau berjalan paripurna. Di sana dengan konsep sanitary landfill. Berbeda dengan konsep di sini ya Pak? Sangat beda, sangat beda. Oke, kalau gitu boleh dong ke sana Pak? Ayo kita bareng-bareng ke sana. Ke Kubang Deleg. TPA Kubang Deleg. Iya, Kubang Oke, Deleg. yuk. Oke. Iya Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Baik, Mbak Nopi, saya akan mencoba menjelaskan alur bagaimana pengelolaan sampah di TPS Kubang Deleg. Jadi saat ini kita masuk pada instalasi timbangan. Instalasi timbangan. Jadi setiap truk yang masuk di sini itu ditimbang muatannya berapa banyak gitu kan. Nanti Pak Yudi mungkin nanti kan di sini ada penambahan itu jembatan timbang ya. Jembatan timbang. Kemudian setelah dari timbangan ini, mobil menuju ke instalasi TPS 3R, gedung di sana. Oke, di depan itu ya Pak. Di sana prosesnya terjadi pemilahan. Mana sampah-sampah yang nantinya akan dibuang ke kolam, mana sampah-sampah yang akan diolah kembali, dimanfaatkan kembali, di recycle dan lain-lain. Nah, sehingga nanti sampah yang terbuang di kolam itulah betul-betul sampah yang sifatnya residu. Kemudian bagian dari konsep sanitary landfill juga, di kolam kita bisa lihat bahwa kolam ini dilapisi HDPE. HDPE yang kedap air. Ini untuk mencegah supaya air lindi ini tidak tembus kepada jaringan tanah, sehingga akan terhindar dari pencemaran tanah oleh air lindi. Oh, iya. Kemudian di kolam itu sendiri kita lihat tadi ada instalasi pipa-pipa, itu pipa untuk pembuangan air ya Pak Yudi, dan pipa penangkap gas. Ada rumah penangkap gas di sana. Yang tadi kita jelaskan bahwa itu nanti ke depan ketika sudah berkembang akan menjadi pembangkit listrik, mungkin konsepnya ya, dengan bertenaga gas. Oke, Pak Yudi dari PUTR ini bisa menjelaskan Pak untuk tadi sarana tambahan yang ada di sini nih Pak. Ya, untuk tahun ini, tahun 2023 ini kita ada beberapa yang bangunan tambahan untuk melengkapi yang sudah kita bangun tahun 2022. Yang pertama tadi di depan ada beberapa alat berat ya. Yang satu untuk mesin bilas, yang satu lagi untuk galian tembok penahan tanah. TPT itu ya. TPT. Untuk Jadi memang tanah. kita buatkan tembok penahan tanah untuk membatasi lahan yang sudah kita bebaskan. Jadi kiri kanan ini lebar sekitar 10 meter kita batasi. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Hadis, timbangan itu juga kita bangunkan sekarang. Kemudian ini yang kita lewati nih. Ya. Ini masih dasar ya Pak Yudi? masih dasar. Nanti kita ada beton mutuh 20 cm di seluruh areal perkantoran sini. Kemudian satu lagi masjid. Ini yang sedang Ya, dibangun. Kita nyiapkan untuk Ya. sarana pendukung gitu. Betul. Waktu tahun kemarin juga Pak Bupati minta bisa disediakan sarana tempat ibadah, makanya kemudian kita Buatkan ini ya Pak, masjid, dibangun ya. Oke. Ngomong-ngomong TPA di sini kapan bisa beroperasi Pak Kadis?
Ya, untuk beroperasionalnya TPA ini, yang pertama kita tadi menunggu penyempurnaan infrastruktur dasar. Yang kedua juga saat ini sedang kita proses terkait dengan komitmen-komitmen Pemda terhadap desa yang ditempati sebagai TPAS. Mungkin dalam minggu ini selesai. Ketika itu selesai Pak Agung ya, maka kita akan segera mengoperasionalkan Kubang Deleg. Hanya saja Mbak Nopi, kebetulan ada Pak Agung, karena untuk operasionalnya Kubang Deleg ini kan diperlukan sarana-sarana lain pendukung. Nah ini mungkin Pak Agung lah bisa bercerita ini tentang mungkin itu. kita melewati ini juga nih Pak. Nah, Tadi udah kode nih. Sudah ada alat Pak berat Kadis. satu, tapi saya kira belum memadai untuk operasional kita. Gitu. Idealnya berapa Pak Kadis? Ya kalau kita lihat tadi di Gunung Santri dengan luasan 4,9 ada 4 alat berat ya. Ya tentu di sini Lebih dari itu ya Pak? harapan kita lebih dari itu biar lebih efektif. Iya bisa ya Pak Agung. Pak Agung. Harus bisa. Harus bisa. Optimis dong pasti Pak. Ya. Oke. Nah ini saya jelaskan ya tadi. Jadi alur truk setelah melewati timbangan akan masuk ke instalasi TPS 3R. Ini bangunan itu yang kita nanti akan lihat ke sana. Sudah bisa digunakan Pak? Sebetulnya untuk sementara bisa, tapi ketika konsep kita akan bekerja sama dengan pihak swasta yang lebih besar kapasitasnya, tentu nanti akan ada penambahan bangunan dan itu mungkin saja menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Itu tergantung MOU kita seperti apa. Sejauh ini sudah ada yang berminat ya Pak? Kita sudah lama tanda tangan MOU, cuman sekarang dalam proses FS yang memang kami juga menunggu progresnya. Begitu. Oke. Warga juga ini pastinya luar biasa nih Pak dengan adanya TPAS ini dan berharap nanti permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan sampah bisa sedikit-sedikit teratasi. Ya, salah satu konsep kita juga bagaimana memberdayakan warga untuk ikut terlibat dalam proses pengelolaan sampah. Ini untuk sementara, dan saya sudah lakukan tahun 2022 atas dukungan sumber dana dari Bappelit, kita mengajak kelompok pemuda Kubang Deleg untuk studi banding ke Malang. Studi banding ke Malang? Ya, untuk melihat proses pengelolaan sampah di sana. Jadi sebetulnya pemuda di Kubang Deleg sudah punya bekal pengetahuan. Tinggal nanti mungkin lewat pemerintahan desa, apakah itu BUMDes atau kelompok pemuda dibentuk kelompok pengelola TPS 3R. Ini kita sedang diskusikan dengan desa. Jadi di sini akan terjadi proses pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Ke sampah diturunkan, dipilah di sini, kemudian yang residu kita angkut lagi masuk ke kolam yang tadi. Oh iya itu. Oke, harapannya segera bisa cepat dimanfaatkan ya Pak, dipergunakan ya untuk Harus TPAS. segera Kubang Deleg dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sampah secara umum di Kabupaten Cirebon. Dari Diskominfo yang punya tugas juga memberikan informasi kepada warga ini, apa yang sudah dilakukan dinas terkait ini, apalagi nih Pak, menurut Bapak yang perlu juga disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Ya, kita mungkin akan mengambil langkah banyak ya tentang informasi-informasi itu nanti kita sebarkan juga melalui media massa ke web situs-situs kita juga tetap jalan Sesuai dengan tupoksinya ya Pak. Sesuai dengan tupoksinya tentunya. Karena warga juga ini memang punten Bapak ini persoalan sampah itu masih banyak dikeluhkan ya Pak. Oke, di Diskominfo juga mungkin ada aduan-aduan begitu Pak? Banyak. Terkait informasi. Banyak dan ditembuskan kepada kita. Oh begitu. Ya. Oh. Nah, makanya saya harapan besar ke Kominfo juga karena kan terkait dengan image TPA itu kadang sudah terlanjur negatif ya. Ketika TPA pikirannya adalah gunungan sampah yang mengakibatkan penyakit dan lain-lain. Saya kira di sini peran semua pihak terutama di Kominfo bagaimana mengedukasi masyarakat tentang konsep yang kita rancang. Ini akan bisa terlaksana kalau semua stakeholder mendukung. Tidak bisa kami saja dari LH, tapi semua pihak PUTR infrastruktur, penganggaran dari Bappelit, Kominfo yang menyiarkan bagaimana tentang konsep yang kita rancang, sehingga masyarakat akan terbangun pemahaman yang sempurna. Kalau bercerita tentang infrastruktur Kubang Deleg, memang ini belum sepenuhnya selesai. Tapi tadi saya mengajak ke sini itu ingin mencoba menjelaskan konsep yang akan kita laksanakan di Kubang Deleg. Oke, konsep tadi Bapak awal disampaikan yang sanitary Landfill. Ya. Itu. Bagaimana sih Pak? Ya, kalau Gunung Santri yang telah kita lihat tadi, kita lakukan dengan proses semi kontrol landfill. Jadi tidak angkut buang, tapi di situ ada perlakuan yang memang masih minimum dengan ada pengurugan tanah, penyemprotan disinfektan. Kalau di sini sebetulnya konsep sanitary landfill itu dikenal sebagai konsep yang paling modern dalam pengelolaan sampah, di mana kita lihat dari awal, jadi dari alur nanti sampah datang itu ada timbangan, kemudian nanti masuk ke instalasi TPS 3R. Di instalasi ini nanti akan ada proses pemilahan.
reduce, reuse, recycle. Ada ruangan khusus ya Pak? Ini sepanjang ini. Sementara ini karena ketika kita bicara bekerja sama dengan pihak swasta yang lebih profesional, nanti dimungkinkan ada penambahan fasilitas sesuai dengan kapasitas yang sampah masuk. Di sana terjadi proses pemilahan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, bahkan diproduksi menjadi bahan bakar alternatif, briket dan lain-lain. Sisanya, residunya baru kita angkut, kita buang di kolam. Di sini kolam sudah disiapkan. Kolam yang sudah siapkan. Dan bicara sanitary landfill, kolam ini kita bisa lihat dilengkapi dengan berbagai sarana. Ada saluran-saluran pembuang. Pertama ada pelapisan HDPE yang ini untuk mencegah bocornya air lindi ke permukaan tanah. Kemudian ada saluran-saluran yang kita bisa lihat, saluran pembuang air, kemudian saluran penangkap gas. Ke depan konsepnya ketika ini sudah menghasilkan gas, ada rumah penangkap gas. Ini. Oh, penangkap gas. Ya. Sebelah kanan. Dan nanti ketika ini memang sudah optimal, ini bisa disalurkan menjadi sumber energi. Bisa untuk warga, bisa untuk fasilitas kita yang mandiri. Oh, jadi bisa dimanfaatkan. Iya, kembali, untuk Pak? pembangkit listrik. Ini yang dimaksud dengan sanitary landfill begitu. Mumpung lagi kumpul ya Pak ya. Kita ngobrol. mengelaborasi. Gitu ya. Oke, karena penting kolaborasi Ya. ya. Apalagi untuk mendukung program Cirebon Bebas Sampah 2020. Pak. Nah, Iya. jadi Pak Camat, nah, apa ini Pak saat diinformasikan bahwa dipilihnya tempat Bapak ini menjadi TPAS? Bagaimana responnya? Alhamdulillah untuk kecamatan dan masyarakat Kecamatan Karangwareng itu sangat antusias. Minimal bisa berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Cirebon bebas sampah tahun 2024, dan kami berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oke, jadi mendukung penuh ya Pak? Mendukung banget. Dari Pak Ku juga nih, bagaimana Pak Roganda? Alhamdulillah kami sama pemerintahan desa dan masyarakat mungkin awal mula tahulah terjadi seperti apa kan. Ya, Sempat ada gejolak ada ya. dinamika ya. Ada dinamika wajar lah. Alhamdulillah sampai sekarang kasarnya sudah kondusif. Cuman kami permintaan dari seluruh masyarakat, tolong kasarnya tempat pemersatu ini sesuai dengan janji kabupaten bahwa TPAS ini bakal diproses dengan baik dan bahkan bisa menguntungkan seluruh masyarakat desa Kubang Deleg. Seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah terjalin kondusif lah seperti ini. Oke, tadi janji sudah dijelaskan ya Pak ya, Ya. yang bisa bermanfaat juga dirasakan oleh warga di sini ya Pak Kadis ya. Oke, Pak, dengan adanya konsep ataupun apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dari Pak Agung sendiri Pak untuk adanya TPA Kubang Deleg ini, bagaimana dia? Ya. Selanjutnya. Baik, tadi Pak Kadis sampaikan bahwa manajemen pengelolaan sampah itu yang paling tinggi itu sifatnya itu ya sanitary landfill. Ada 3 memang, dari mulai yang sekedar pendamping, buang begitu saja, ada juga yang semi sanitary, sekedar buang, treatment sederhana aja, dilapisi dengan tanah pelapis, masuk lagi sampah terus seperti itu. Nah, yang ketiga ini kita akan merancang ada satu konsep pengelolaan sampah modern. Ini stratanya paling tinggi untuk pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill tadi. Yang kedua, dari sisi pengadaan lahan tadi Pak Camat dan Pak Ku sampaikan, ini sejarahnya cukup panjang gitu. Alhamdulillah, jadi Pemkab Cirebon baru pertama kali memiliki aset tanah untuk tempat TPAS. Pertama kali adalah di Kubang Deleg. Oke, ini punya Ini pemerintah betul. daerah Kabupaten Betul. Cirebon. Beliau juga dulu. Oke, akhirnya Pak. Itu 2021, 2022 kita lakukan pengadaan tanahnya, kemudian 2022 semester 2 teman-teman PUTR melakukan pembangunan konstruksi dari mulai jalan dan bangunan yang kita lihat ini. Kemudian ini rencana akan dikelola, di maintenance, dipelihara, dioperasionalkan oleh Pak Kadis LH dan jajaran sini. Yang ketiga, dari sisi pengembangan ini masih banyak yang harus kita rencanakan. Dari mulai misalnya dari akses jalan. Kita tadi masuk menuju ke sini, ada jalan yang memang sudah rigid beton gitu ya. Kemudian menyempit, ada yang masih tanah biasa gitu.
Nah, itu menjadi bagian rencana untuk kita bangun selanjutnya. Kemudian selain itu, ini luasnya kurang lebih 6 hektaran. 6 hektar. 6 hektar. Dari rencana kajian yang lebih dari itu sebetulnya, ada 27 hektar dari feasibility study-nya. Nah, itu rencana selain tadi jalan, kita juga akan buat rancangan untuk kira-kira untuk sampai TPAS Kubang Deleg Sanitary Landfill itu operasi secara ideal, apa saja yang diperlukan. Misalnya tadi Pak Kadis sampaikan ini ada kolam pembuangan sampah, di dalamnya ada pipa air lindi untuk penangkap gas metan, ada stasiun gas metannya, hanggar TPAS 3R-nya, kemudian alat-alat berat. Itu kita siapkan seperti apa yang kira-kira sampai operasi ideal. Yang ketiga soal SDM operator. SDM operator tentu Pak Kadis LH harus di backup. Siapa yang akan mengoperasionalkan ini secara lebih profesional. Mungkin sudah ada rencana, kita menggandeng dengan pihak-pihak yang lain. Apapun itu kita harus backup. Nah, terakhir selain menggandeng dengan pihak swasta juga tentu keberadaan TPAS Kubang Deleg ini harus punya manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pak Kuhus tadi sampaikan harus ada dampak sosial ekonominya untuk masyarakat khususnya Desa Kubang Deleg, Kecamatan Karangwareng. Oke, kalau tadi apa yang sudah dijelaskan, komentar dari aktivis lingkungan kita nih, bagaimana nih Mas Ipay melihat keberadaan dari TPAS Kubang Deleg ini? Ya, menurut saya adanya TPAS Kubang Deleg ini, ya walaupun ada polemik yang terjadi baik di Desa Kubang Deleg sendiri dan sekitarnya, namun ada satu sisi yang perlu kita apresiasi, yaitu keseriusan pemerintah Kabupaten Cirebon. Berarti dengan adanya atau akan dibukanya TPAS ini, Kabupaten Cirebon memiliki 2 TPA yang itu menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan ini melalui Dinas Lingkungan Hidup bahwa serius untuk menangani permasalahan sampah yang memang sudah urgensi, khususnya di wilayah timur ini ya. Itu. Jadi terlebih lagi tadi disampaikan bahwasanya di sini bukan hanya tempat pembuangan akhir sampah, tapi juga ada pengelolaannya. Itu sangat diacungi jempol, dan polemik tadi yang di masyarakat mungkin bisa diberi arahan masyarakat bahwasanya di sini bukan hanya tempat pembuangan sampah, tapi juga ada pengelolaannya. Tapi sudah kondusif ya, Pak Kuhus, iya, Camat ya? Sudah kondusif. Alhamdulillah sudah kondusif. Jadi dari Mas Ipay juga bisa loh ya, kita berkolaborasi bersama. Iya, siap. Siap, oke. Nah, ngomong tadi disampaikan ini konsep yang paling modern ya Pak ya? Ya. Oke, ini baru berapa persen sih ini Pak? Kalau boleh jelasin. Kalau terkait dengan pengembangan menuju kepada TPAS yang full sanitary landfill, kita masih terus berkembang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekban Beplit, bahwa ini juga menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu, bahwa TPAS ini kan harus memberikan manfaat sosial. Konsep TPAS Kubang Deleg ini kan banyak hal yang nanti ke depan akan kita jangkau. Contoh begini, selain ini pengelolaan sampah, di sini juga ada tempat ekowisata, edukasi. Kedepannya begitu. Jadi ini akan menjadi semacam tempat atau nanti ada wahana untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Kemudian di rencana kami juga, di grand design kami, ini akan ada buffer zone yang taman-taman di sekitarnya. Dan itu saya yakin akan memiliki side effect terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan bertumbuhlah ekonomi masyarakat. Terutama kami juga saat ini memang lagi diskusi dengan Pak Kuwu, mendorong supaya Pak Kuwu mengembangkan BUMDes yang ikut akan terkait dalam pengelolaan sampah di 3R. Nah, tadi disampaikan luasan kita ini sekitar 6 hektar ya Pak Agung yang sudah terbangun dari liniasi 27 hektar. Dan yang lebih menarik, mudah-mudahan ini berjalan, sebetulnya konsep yang menarik itu kita akan bekerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta sepanjang yang saya tahu, untuk mengelola 300 ton saja butuh tenaga kerja 150 orang. Dan itu akan menyerap tenaga kerja untuk Kubang Deleg. Kemudian hal-hal lainnya banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nah, saat ini baru dibangun 1 kolam. Dan harapan kita ketika konsep TPS 3R dengan pihak swasta berjalan, yang dibuang ke sini itu hanya residu.
5-10%. Sisanya menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang bisa juga masyarakat ikut berkegiatan ekonomi di situ. Gitu. Oke, Pak, boleh kita masuk ke situ? Ini alur nanti. Ini, Pak. Jadi kalau tadi saya gambarkan saat truk masuk itu masuk pada timbangan. Kita ukur masuk satu truk itu berapa ton. Kemudian masuk ke instalasi TPS 3R. Di situ akan ada aktivitas mungkin sementara oleh pemerintah desa atau kelompok masyarakat akan memilah sampah mana yang bisa dimanfaatkan ulang. Sisanya akan dibuang oleh truk ke sini. Di sini akan ditimbun, kemudian dalam besaran kapasitas sampah tertentu, sampah itu air lindinya akan tersalurkan oleh pipa-pipa yang kita lihat ini. Kemudian timbunan itu ketika sudah menghasilkan gas akan ditampung di rumah penangkap gas metan. Nanti bisa disalurkan menjadi sumber energi listrik yang mungkin saja ke depan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau dalam jangka pendek bisa dimanfaatkan oleh operasional TPS Kubang Delek. Ini baru satu kolam, Mbak Nopi. Baru satu, rencana ada lagi ya, Pak? Ya, kalau memang nanti sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin diperlukan kapasitas penambahan, kita masih memungkinkan untuk membuka kolam yang lain. Ada aja ini sudah bisa menampung berapa banyak sampah kapasitasnya? Tergantung konsepnya. Kalau konsep kita tadi berjalan, ya hitungan kami, kalau metodenya metode seperti Gunung Santri, sebetulnya ini 2-3 tahun sudah penuh. Tapi ketika sanitary landfill itu dilaksanakan, bisa hitungannya hanya 5-10%, bisa 10 kali lipat. Berarti kan bisa 10 tahun. Ketika itu memang konsep sanitary landfill-nya jalan gitu kan. Ini Pak, pipa-pipa ini ya Pak? Ya, ini pipa-pipa untuk saluran air, kemudian pipa penangkap gas gitu. Nanti kita bisa lihat instalasi nanti di rumah penangkap gas, kemudian penampungan air di sana gitu. Nah, sementara ini kemarin, ini juga walaupun begini sudah bisa dimanfaatkan oleh warga. Ketika kami belum memanfaatkan, ada air tergenang dipakai untuk pengairan sawah. Oh, Pompa. Iya, bisa ditanya ke para petani sekitar ini. Oke. Informasinya sih sudah ada peningkatan produksi pertanian gitu, jadi sudah ada manfaat. Sudah ada dampak baiknya ya Pak? Ya. Oke. Pak Agung, ngomong-ngomong Pak, ini dengan adanya keberadaan TPAS Kubang Delek, berapa sih Pak anggarannya Pak? Anggaran ya, anggaran itu kaitannya dengan dukungan ini ya, memastikan kita ini untuk bisa berjalan terus. Jadi memang kita dari mulai tahun 2020 itu kita slotkan mulai anggarannya mulai 20 miliar, kemudian tahun 2022 yang lalu itu 20 miliar. Yeah. Kemudian tahun ini kita capai anggaran sampai ke 22 miliar rupiah, dan tahun depan insya Allah kita rancang sampai ke angka 25 miliar. 25 miliar. Betul. Untuk kaitan dengan yang tadi disebutkan Pak Kadis tadi itu memerlukan banyak. Ya, masih berlanjut kan. Kita lihat dari jalan ada pembangunan TPT, ada pengerasan, ada pembangunan musola gitu. Kemudian hal-hal lain tentu masalah perlengkapan. Tidak cukup ini sudah dibangun kolam, perlu perlengkapan. Mungkin mesin-mesin yang terkait dengan pengolahan masih banyak nih Pak yang perlu. Masih terus berjalan. Alat berat? Alat berat sementara ini kan sudah terlihat di depan sudah ada, tapi tentu dengan besaran TPS sebesar ini masih perlu penambahan. Ini tugasnya Pak Agung nanti berpikir. Oke, untuk tambah lagi gitu ya. Oke, berarti ini luasnya lebih luas ya Pak dari yang di Gunung Santri? Iya, kalau Gunung Santri 4,9 ini kan yang sudah terancang dan terbangun sebagian 6 hektar di luar liniasi tadi yang 7 itu. Oke. Pak Camat, ini Pak, untuk mendukung program pemerintah sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan dari Pak Camat dan rekan-rekan yang lain ya Pak? Kita mulai dari sosialisasi antar desa-desa penyangga, terus untuk menunjang masyarakat Kubang Delek kita berkoordinasi dengan pemerintahan SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon untuk program-program apa yang diminta oleh masyarakat biar dampaknya langsung terasa. Emang ada beberapa program yang masih kita berjalan di sini. Oke, dari Pak Kuung nih Pak, di tingkat desa sendiri udah ada ini nggak pakai program yang warganya itu yang kreatif untuk memilah sampah kemudian dirubah menjadi hal yang bermanfaat, Pak Kuung? Sementara ini memang belum ada, yang kami mohonlah pada pihak yang terkait sekali lagi supaya kira-kira
bisa manfaat lah untuk masyarakat kami, dan intinya sesuai dengan tema ini komitmen kabupaten untuk sampah ini harus lebih baik pengoperasiannya seperti ini. Kalau untuk masalah kebersihan di sini, alhamdulillah lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Warganya sudah sadar menjaga kebersihan lingkungan? Ya kebetulan kemarin selalu juara yang pertama, juara 1, kemarin juara 2, alhamdulillah dari tingkat kebersihan. Wah, luar biasa. Jadi ini benar-benar mendukung ya, dari semuanya nih untuk bisa mendukung program pemerintah daerah Cirebon Bebas Sampah 2024. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Wah, ada Pak Bupati. Aduh, kebetulan nih ada Pak Bupati. Ada Pak Bupati di sini. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pas banget nih momennya Pak. Banget ini nilai kumpul Lagi sini ya. monitor Pak, monitor wilayah Pak. Iya. Dari Diskominfo, DLH, Pak Camat, ada juga dari PUTR, Pak Kunya di sini semua dari aktif lingkungan hidup juga Bapak. Kita langsung ke sini untuk mengetahui kondisi dari TPA yang ada di sini. Itu justru kami kesini pun akan mengecekin bagaimana TPA di Kubang Daleg ini beroperasinya dan untuk penanganan sampah untuk tahun 2024 supaya Cirebon bebas sampahin. Oh, optimis Pak, bisa. Insya Allah. Insya Allah. Di sini semua pada mendukung ya Pak ya? Oh siap, harus siap mensukseskan Bapak. Apalagi ini juga sudah dinantikan oleh warga Kabupaten Cirebon. Oke, Bapak melihat saat ini bagaimana Pak di TPA Kubang Daleg ini? Ya kita tadi sudah keliling sana ini, tapi Insya Allah ini tempat pembuangan ya. Iya Pak, ini kolam pembuangannya Pak untuk residu sampah Pak. Jadi kalau sampah nanti dari sana. Ya, jadi alurnya itu Pak dari depan setelah melewati jembatan timbang, sampah masuk ke instalasi 3R Pak di ruangan ini. Di ruangan ini nanti ada treatment, jadi dipilah sampah yang bisa didaur ulang, kemudian diproduksi menjadi energi alternatif seperti briket dan lain-lain untuk bahan bakar industri Pak. Nah, sisanya yang tidak terpakai lagi baru dibuang ke kolam Pak. Dan kolam kita juga sudah didesain sesuai dengan teknologi yang modern Pak. Jadi ada lapisan HDPE-nya itu Pak. Kalau ini apa? Yang plastik-plastik? Iya HDPE. Jadi itu untuk mencegah air lindi, air tetesan sampah itu masuk ke tanah tidak akan masuk Pak. Jadi kalau ada image bahwa itu akan tercemar dan lain-lain sudah terbantahkan oleh itu. Kemudian di situ juga ada saluran-saluran pipa yang menangkap gas metan sama saluran air Pak. Ini kita punya instalasi nanti rumah penangkap gas metan. Jadi ketika sudah terjadi tumpukan gas disalurkan ke sana dan akan menjadi sumber energi listrik Pak. Jadi listrik? Iya Pak nantinya. Bermanfaat. Mungkin bisa untuk mandiri kita, bahkan kalau sudah kapasitas besar bisa untuk masyarakat Pak ke depannya. Oke, boleh kita lihat ke sini Pak. Kita coba lihat instalasinya di sini. Insya Allah nih dalam waktu dekat ya Pak Iwan bisa beroperasi ya Pak? Kita targetkan bulan ini karena saya sudah ngobrol juga dengan Pak Camat, Pak Kuwu, pada umumnya sudah siap. Tinggal kita menyelesaikan secara administratif, kemudian kita akan mulai uji cobakan di akhir Agustus ini. Oke, di sini untuk menampung berapa kecamatan? Rencana kapasitas Kubang Daleg ini untuk menampung sampah dari 18 kecamatan wilayah timur. 18 kecamatan. Ya. Oke nih Pak Berarti Bupati. yang barat di Gunung Santri Pak, untuk sisanya ke sana. Ini untuk 18 kecamatan? Iya Pak, 18 kecamatan. Ini perkiraan kekuatan ini per harinya berapa ton sih kalau Kabupaten Cirebon itu? Kalau Cirebon kan sejauh ini yang sudah tertampung di Gunung Santri itu 320 ton Pak. Jadi perkiraan di sini mungkin 400 ton, 500 ton Pak ini kapasitas untuk pengolahan di sini. Oh, per hari Pak. Per hari? Per hari? Iya, karena potensi sampah kita kan 1.200 ton sehari Pak. 1.200 ton? Iya Pak. Jumlah penduduk kita banyak Pak. Banyak makanya setiap hari banyak sekali ya Pak Ya. sampah-sampah yang menumpuk tuh Pak. Dan makanya harus segera ini operasional untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Cirebon Pak. Dari Pak Bupati sendiri Bapak kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah Pak untuk bisa mensukseskan ya Pak program Cirebon Bebas Sampah 2024 bagaimana sih? Ya, memang kami dari masyarakat banyak mengeluh tentang masalah sampah yang tidak diolah dengan baik, bahkan sampah banyak yang dibuang di jalan. Maka kami dengan para pejabat di pemerintahan, kami membuat solusi pengenangan sampah di Kabupaten Cirebon ini, nah, diantaranya di
TPA di Gebang Delek ini. Jadi solusi ya Pak? Ya, menjadi penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Cirebon. Tentunya dengan dukungan semua pihak ya. Dan Pak Agung juga pastinya. Oh pasti, Bappelit ini harus menjadi sponsor utama. Sponsor utamanya. Oke. Nggak ada kendala ya Pak Agung ya? Enggak. Kita optimis. Kita nggak usah lagi takut dengan sampah. Karena ternyata kita mengenal ada komunitas masyarakat tertentu di Cirebon yang hidup dengan sampah puluhan tahun. Panguragan Saudara ya? kita di Panguragan. Mereka sustain dengan sosial ekonomi di sana. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan itu di wilayah yang lain. Dan bangunan ini nantinya akan diperuntukkan untuk menjadi rumah penangkap gas metan, tentu dengan penyempurnaan lah, karena kita juga masih berproses Pak. Dan biasanya potensi gas itu terjadi ketika memang timbunan sampah sudah banyak, gitu terjadi. Kira-kira bertahan berapa lama nih Pak? Sesuai dengan prediksi. Pak Yudi yang bercerita tentang ketahanan gitu, karena beliau yang membangun. Betul. Kalau menurut perhitungan kami bersama teman-teman DLH, ini kita harapkan bisa kita bisa gunakan sampai 9 tahun, Pak. 9 tahun ya. Ya. Harapannya itu. Dengan konsep yang tadi ya, jadi sisa residu yang memang tidak bisa kita olah kembali, nah itu kita buang. Jadi kalau selama ini seluruhnya kita buang, ini kita tinggal sisanya yang ini sekitar 20%-an yang bisa dibuang, sehingga itu bisa memperlama usia TPA yang akan kita gunakan. Oke, dan kondisi ini juga tinggal melengkapi sarana prasarana yang ada ya Pak Kadis? Ya kebetulan hari ini kita berkunjung, ada Bappelit, ada PUTR, bisa lihat langsung kebutuhan infrastruktur kita apa selain ini gitu. Dan kedepannya juga ada inovasi yang luar biasa nih dari keberadaan TPA Gebang Delek ini ya Pak Kadis? Kita dalam rangka menuntaskan janji Pak Bupati untuk menyelesaikan sampah di Kabupaten Cirebon tahun 2024. Oke, luar biasa nih Bapak. Semua sudah berkumpul di sini Bapak untuk bisa bersama-sama berkomitmen Cirebon bebas sampah 2024. Ya, tapi kami pun minta kepada seluruh masyarakat. Kami dari pemerintahan ini sudah berkomitmen ingin membuat solusi pengolahan sampah. Tapi kami pun minta kepada masyarakat bahwa program ini didukung, yaitu masyarakat membuang sampahnya di tempat-tempat di desa-desa atau di RW di tempat sampah gitu. Iya. Jangan sampah dibuang di sungai, di apa. Nanti karena kami ini cuma nanti akan mobil itu mengambil dari desa atau di kecamatan. Jadi masyarakat pun kami minta membuang sampahnya pada tempatnya, karena nanti dari desa dibuang di tempat di kecamatan, dari kecamatan lah akan kami angkut gitu. Jadi kalau yang dibuangnya di sembarang tempat, nah itu yang nanti bikin repot kami juga. Tapi masyarakat banyak yang beranggapan buangnya di mana Pak? Bingung, karena tempatnya nggak ada gitu Pak. Makanya sekarang timbul TPS-TPS liar gitu Pak Bupati. Ya, makanya kita ini dibiasakan nanti kerjasama dengan desa. Desa pun memberikan satu tempat, nanti ada pembuangan tempat dari desa nanti kecamatan, dari kecamatan lah kita kan semacam bak sampah begitu Pak Kadis ya? Jangan kita bebas buang sampah kemana aja nantinya gitu, yang bikin repot kan nanti gitu. Oke. Kedepannya juga ini akan diolah luar biasa lagi ya Pak Agung, pengembangan TPA Gebang Delek ini? Pasti itu Mbak Novi. Jadi ada 3 aspek yang perlu kita dorong untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah. Pertama itu soal SDM, soal orang. Ini bagaimana kerja kolaboratif kita, masyarakat, pemerintah, swasta, industri itu harus sinkron gitu. Kedua itu soal alat kerja, dan yang ketiga itu soal teknologi. Jadi yang pertama tadi soal SDM, bagaimana kita, kalau saya di kantor sekarang pakai seragam coklat, ketika pulang saya sebagai warga, punya nggak mindset untuk bisa mengurangi sampah dari mulai rumah tangga gitu. Sehingga nanti sampah yang terbuang, terangkut ke TPA sebagai hilirnya itu makin sedikit. Gitu. Yang kedua, bagaimana teman-teman dari misalnya masyarakat yang lain, swasta segala macam, itu melakukan hal yang sama untuk juga ikut mengurangi volume sampah gitu. Yang terakhir soal teknologi tadi, TPA Gebang Delek ini adalah satu karakteristik TPA paling tinggi klasternya, yaitu rencananya akan dioperasikan secara fully sanitary landfill. Gitu. Jadi sampah tidak lagi hanya sekedar buang begitu saja, tapi ada pengolahan yang lebih berbasis ramah lingkungan. Bahkan
dari situ sampah bisa punya nilai ekonomi, dan ada juga kita arahkan untuk pengolahan keripik sampah atau refuse use fuel. Jadi untuk bahan baku atau bahan bakarnya industri. Iya, oke. Jadi warga kayaknya bakal berebut sampah nih, Pak. Kalau Ya. misalkan semuanya punya mindset seperti itu ya, Setelah Pak ya. konsep berjalan nanti akan ada rebutan sampah. Gitu. Oke. Karena punya nilai ya, Pak ya. Pasti. Oke. Dan nilainya berapa nih, Pak? Singgung lagi boleh, Pak? Oh ya. Untuk anggaran ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon secara formal dalam APBD Pak Bupati itu sudah menganggarkan mulai tahun 2021 hingga 2003 saat ini, itu mulai dari pengadaan tanahnya itu udah nyampe di angka 4-5 miliar rupiah. Oke. Untuk pengadaan tanah, untuk akses jalan utama. Kemudian yang kedua, di tahun kedua, tahun 2022, semester kedua itu, timnya Pak Yudi dari PUTR itu membangun konstruksi di lahan yang sudah kami sediakan. Itu kurang lebih ada 20 miliar rupiah untuk membangun konstruksi hanggar, kolam lidi dan sebagainya gitu. Oke. Untuk tahun depan kita rancang rencananya sampai dengan insya Allah 25 miliar rupiah untuk backup pengembangan PKN. Masih banyak anggaran yang perlu lagi ya, Pak ya, Ya. untuk penanganan sampah ini ya, Pak. Betul. Pak Bupati bagaimana, Pak? Semua sudah bekerja luar biasa nih, Pak, maksimal. Apakah ada yang kurang nih, Pak Bupati? Ya, kalau kita ini nanti tidak berjalan, kurangnya apa nanti lihat di dalam perjalanan proses ini. Nanti proses ini ada kekurangan, nanti kita akan memperbaikin. Kita terus apa yang kurangnya nanti kita ini. Cuma di dalam suatu teori kita insya Allah TPA ini akan memproses sampah dengan baik gitu. Tapi ya kita akan berjalan. Oh ternyata ada kekurangan ini, kurang ini ya kita sambil jalan aja. Oke, kalau melihat yang ada di sini sudah oke ya, Pak? Ya. Lebih baik apalagi punya lahan sendiri ya, punya pemerintah daerah sendiri ya, Pak? Oh, itu dia. Oke, optimis juga nih Pak Bupati untuk tahun depan. Cirebon bebas sampah 2024. Ya. Oke, mungkin ada masukan atau PR lagi nih Pak ke depannya? Mau tambah lagi mungkin Pak untuk TPAS di Kabupaten Cirebon? Ya, jadi kalau cerita kebijakan strategi atau Jakstrada ya tentang persampahan, sebetulnya kita itu sudah memiliki 3 tempat yang sudah dilakukan FS. Wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Jadi ada tempat-tempat lain juga yang sudah kita rencanakan untuk menjadi shelter-shelter. Karena mungkin dengan berkembangnya penduduk gitu kan, volume sampah akan makin banyak, maka kemudian dengan luasnya jangkauan Kabupaten Cirebon, maka diperlukan beberapa tempat yang bisa menangani atau ada tempat pengolahan sampah yang baik. Saya sangat optimis Pak, karena Pak Bupati juga sangat kuat keinginan untuk membersihkan sampah Kabupaten Cirebon, kemudian dukungan teman-teman SKPD, ada juga teman-teman komunitas yang memang ikut semangat. Jadi saya sangat optimis bahwa masalah sampah Kabupaten Cirebon itu akan selesai. Bahwa sampah itu adalah masalah kita bersama. Maka kita harus menyelesaikan juga dengan secara bersama-sama. Oke, bersama-sama dengan juga dari Semua, Mas Ipai ini. ya, Mas ini Ipai, pemerintah gimana Mas Ipai aktif di ya. hidup di sini Mas? Ya, pada dasarnya kami sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Cirebon bebas sampah 2024. Tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri mampu bersinergi dan berkolaborasi seperti apa nanti, supaya memang tujuan kita bersama adalah Cirebon bebas sampah. Gitu itu saja. Oke, Pak, berat nggak Pak? 2024 loh Pak, bentar lagi Pak. Ya. Optimis. Insya Allah optimis kita jalan baik. Karena kita lihat ini sudah akan beres ini ya. 2024 nanti Cirebon bebas sampah. Oke, optimis ya. Oke, Pak Bupati sendiri punya harapan apa nih Pak? Ya, kami mempunyai angan-angan bahwa Cirebon ini daerahnya bersih, maka kami dari pemerintah memberikan suatu solusi pengolahan sampah. Tapi ya sekali lagi kita harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan dari lingkungan hidup, dan dari organisasi lingkungan kita bekerja sama. Jadi kesuksesan kita bangun bersama-sama, dan
Kalau ini kita bersama, insya Allah kita Cirebon bebas dari sampah. Nggak berat ya kalau bersama-sama ya, begitu Pak Kadis ya? Ya, Oke. kalau ditanggung renteng lah istilahnya, kita berbagi beban, insya Allah beres. Oke, mungkin ada himbauan untuk warga Kabupaten Cirebon, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya juga turut menghimbau bahwa yang paling efektif menyelesaikan sampah itu ketika masyarakat sadar dari awal untuk pertama mengurangi sampah, yang kedua berani atau melakukan upaya pemilahan dari rumah. Sehingga ketika itu dilakukan, maka tugas kami di lingkungan hidup untuk menyelesaikan secara teknis itu akan lebih mudah. Jadi mari mulai saat sekarang sama-sama kita menyadari bahwa sampah itu masalah bersama, maka harus kita selesaikan secara bersama-sama. Oke, kalau dari Pak Agung, Bapak Bangda, yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Oh iya, Kabupaten Cirebon itu basisnya pedesaan. Ada 412 desa plus 12 kelurahan. Jadi menangani sampah itu dua yang perlu kita intervensi ke depan. Basis masyarakat di pedesaan gimana caranya untuk mulai dilakukan pengurangan dari 3R sampah itu mengurangi, menggunakan kembali hingga mendaur ulang sampah. Kalau basis partisipasi masyarakat yang dikendalikan oleh wilayah administrasi desa ini bisa dilakukan, saya kira itu akan jadi satu solusi juga. Yang kedua, dari tingkat pemerintah daerah tentu harus memastikan bahwa operasi TPA itu dilakukan berbasis ramah lingkungan. Jadi sanitary landfill itu benar-benar kita pastikan berjalan, sehingga kalau pedesaan berjalan seperti itu, basis masyarakat desanya itu untuk melakukan 3R sampah, Pemkab Cirebon juga bisa memastikan TPA-nya itu operasi secara baik, profesional secara standar lingkungan. Saya kira kita nggak usah nunggu 2024. Hari ini kita bisa bebas. Lebih cepat lebih baik, Pak Agung, gitu. Karena ini konsepnya sudah sangat modern ya, Pak Kadis ya. Oke, luar biasa nih Bapak. Ini di kepemimpinan Pak Bupati juga ya. Kita harus dukung semua. Gitu Pak Bupati. Oke, Diskominfo, Pak Kabir, apa yang ingin disampaikan Pak dari acara Cirebon Bersama ini Pak? Dengan adanya informasi ini pasti sangat bermanfaat untuk warga. Semoga dengan acara ini kita semua masyarakat pada umumnya memahami bagaimana sampah itu bisa menjadi sumber penghasilan buat kita sendiri, buat masyarakat pada umumnya. Mari kita dukung program Pak Bupati untuk bebas sampah di 2024. Oke, kita dukung ya Pak Bapak semua ya. Harus didukung. Harus didukung. Dan ini program ini juga bisa jalan, kami didukung oleh Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Jadi kita sama-sama. Jadi kita juga kepada masyarakat memberikan pemahaman tentang masalah sampah pengolahannya. Jadi memang kita ini kalau masalah sampah, masyarakat ini jadi masalah sampah ini. Tapi kita, pemerintah memberikan solusi sampah, masyarakat banyak ketakutan juga. Tapi kami setelah koordinasi bermusyawarah dengan unsur yang ada dengan Pak Kuwu, dengan tokoh masyarakat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kita sama-sama dengan camat. Nah inilah sehingga jadilah TPA di Kubang Deleg ini. Oke, dan warga Kabupaten Cirebon juga harus bisa membiasakan hidup bersih dan sehat ya Pak. Membuang sampah pada tempatnya dan pasti juga yuk dukung. Cirebon Bebas Sampah 2024. Oke, baik. Boleh kita sama-sama Pak komitmen bersama kita Pak. Kita bareng-bareng Cirebon Bebas Sampah 2024. Oke, mangga Pak Bupati. Pak. Kita dukung Kabupaten Cirebon Bebas Sampah tahun 2024. Oke, ya baik. Demikian program Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Semoga bisa terwujud dengan cepat ya Cirebon Bebas Sampah 2024. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.